Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program spesial. Pak Rektor, tadi Anda menjelaskan banyak sekali tentang teknopreneur, Pak Rektor. Seberapa banyak antusiasme dari mahasiswa sendiri terkait pembelajaran teknopreneur ini? Besar, karena memang mata kuliah itu kita wajibkan kepada mereka. Dan kita juga mewajibkan mereka bahwa semua mahasiswa itu harus punya bisnis plan. Jadi mereka merencanakan bisnis plan, kemudian setelah itu mengeksekusi. Bahkan kita memberikan semacam stimulan nih buat mahasiswa kita. Jadi mana dari bisnis plan itu yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa kita itu kita kompetisikan. Nanti ada reviewer ataupun juga ada asesor, tidak hanya dari internal Dharma Jaya, ada dari dari pemerintah daerah, ada dari pengusaha, ada juga dari misalnya perbankan yang mengevaluasi. Oh ini bisnis plan-nya bagus, ini bisa dieksekusi, bisa didanai. Kita setiap tahun menganggarkan antara 50 juta sampai 100 juta rupiah. Itu yang kita berikan kepada mahasiswa-mahasiswa, 10 orang mahasiswa yang yang bisnis plan-nya menurut kita cukup ataupun juga layak untuk didanai. Dan kita juga sekarang sudah mulai berusaha untuk bekerja sama, tidak hanya dengan dari internal kita juga mendapatkan pendanaan dari bank, kemarin dari BRI, kemudian kita juga kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan Apindo, sehingga peluang mahasiswa ini untuk mengeksekusi fikirnya ini semakin luas dan semakin besar. Bahkan saat ini kita sedang bekerja sama juga dengan Apindo. Jadi kita buat program pemagangan untuk mahasiswa kita untuk langsung terjun melakukan pendampingan dengan UMKM yang nanti dimentori juga oleh perusahaan-perusahaan multinasional kayak Coca-Cola, kayak Bank BJB, kemudian pun juga Sugar Group. Tujuannya adalah apa? Anak-anak ini mengerti bahwa oh ini loh, belajar untuk memulai usaha UMKM. Kemudian pun juga bisa mendapatkan langsung on hand dari mentor-mentor dari perusahaan-perusahaan skala multinasional. Sehingga pada saat nanti selesai 6 bulan, anak-anak ini pun juga punya keberanian tadi untuk apa? Untuk memulai usahanya. Nah, ini yang sebetulnya saya melihat bahwa minat dari anak-anak kita semakin besar dan kita juga mendapatkan support. Baik itu dari pengusaha, dari asosiasi-asosiasi pengusaha, karena mereka melihat bahwa ya ini sudah saatnya mereka ikut ambil bagian. Terlebih lagi sekarang kan sudah ada yang namanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Nah, disinilah ada yang namanya kerjasama triple helix antara pengusaha, pemerintah, dan kampus. Kita memang jadi pionir gitu loh. Dan kita senang berbagi. Dengan transfer of knowledge juga, kita juga berusaha berkolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri atau swasta. Bahkan rencana mungkin di semester yang akan datang, ini proyek ini kan bisa dibilang kerjasama kita dengan Apindo dan HIPMI ini adalah pilot project. Kita akan ajak nanti kampus-kampus lain untuk ikut juga ambil bagian dalam kegiatan ini. Karena semakin banyak kita bisa menularkan kebaikan, tidak hanya untuk orang-orang Dharma Jaya saja, tapi pun juga kepada kampus-kampus lain. Saya yakin ini pun juga akan membawa kebaikan dan keberkahan juga bagi Provinsi Lampung khususnya. Di Indonesia ini kita sudah ada lebih dari 50 kerjasama dengan perguruan tinggi, baik swasta dan negeri. Jadi kerjasamanya itu pun juga dalam bentuk misalnya ada mahasiswa kami yang mengambil transfer kredit dari kampus lain. Saat ini juga ada kurang lebih hampir 40 mahasiswa kita yang sedang mengikuti program Kampus Merdeka, Permata, ini yang belajar di Jawa, di kampus-kampus yang ada di Jawa. Dan saat ini juga ada kurang lebih 20 orang mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus perguruan tinggi yang juga sedang mengambil mata kuliah di Dharma Jaya. Baik, Pak Rektor, berarti Anda juga memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Iya. Ya, Pak ya. Bagaimana beasiswa apa saja? Setiap tahun kita memberikan beasiswa kurang lebih 100 kepada mahasiswa baru kita. Ada beasiswa dari KIP yang memang pun juga didanai oleh pemerintah. Yayasan pun juga memberikan beasiswa. Ada beasiswa untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik, beasiswa kepada yang tidak mampu, yatim piatu, dan kita juga punya beasiswa untuk hafiz Quran. Dan masih banyak lagi beasiswa yang lain. Intinya adalah saya masih ingat pesan dari almarhum dan almarhumah
orang tua kita, yaitu Pak Alfian Husin dan Ibu Yunidar Karim Alfian, bahwa didirikannya kampus ini untuk membantu. Maka kalau memang ada orang, ada anak yang memang tidak punya kemampuan, tapi punya kemampuan untuk belajar, punya keinginan kuat untuk menjadi lebih maju, maka harus kita bantu. Maka kami pun juga hadir untuk membantu mereka. Baik, Pak Rektor, kita ulang sejenak terkait kerjasama tadi, Pak Rektor. Untuk di kerjasama luar negerinya seperti apa, Pak Rektor? Apa yang Anda tawarkan, Pak? Kita sudah jalan kerjasama. Jadi walaupun dalam MBKM ini ada juga program istilahnya transfer kredit dengan perguruan tinggi luar negeri. Kita sudah lakukan ini semenjak tahun 2012. Kita pertama kali mengadakan 2016 kita mengadakan kerjasama pertama kali dengan UTEM, University of Technical Malacca, itu dengan program inbound dan outbound. Inbound itu adalah kita menerima mahasiswa UTEM untuk datang ke Indonesia belajar selama 1 semester, dan kita mengirimkan mahasiswa kita untuk belajar 1 semester. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya kerjasama dengan kurang lebih 45 perguruan tinggi perguruan tinggi yang ada di luar negeri, itu baik dari Malaysia, kemudian Thailand, setelah itu Vietnam, ada dari Cina Taipei, kemudian dari Tiongkok, setelah itu dengan Turki, dengan Rusia, dan juga dengan Inggris. Kita sedang mencoba menjajaki kerjasama saat ini dengan kampus-kampus yang ada di Australia, dan juga tambahan mungkin kampus-kampus yang ada di Afrika, insya Allah. Tapi tujuannya adalah bagaimana agar mahasiswa kita ini punya experience untuk belajar di luar negeri. Kita bantu anak-anak kita setiap tahun itu ada 20-30 orang yang kita berikan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Jadi mereka di sana itu cukup belajar. Di sana sudah disiapkan tempat penginapan, asramanya, hanya mempersiapkan uang saku untuk makan. Pengalaman seperti inilah yang kita coba tawarkan kepada anak-anak kita. Dan terbukti bahwa pada saat mereka sudah kembali, mereka punya confidence yang lebih tinggi, mindset berpikir pun juga yang lebih luas, dan yang pasti punya keberanian. Baik, berarti Pak Rektor sangat maksimal sekali untuk mencetak generasi unggul di Dharma Jaya ya, Pak Rektor ya. Kita harus jadi usaha yang the best tadi kan. Ya, gitu. Oke, Pak Rektor, kita tahan sejenak, Pak Rektor. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali.